Menunggu ya, saya rasa ya menunggu aja sih. Belum ada belum ada kita terima surat, ya kita menghargai proses-proses yang berjalan kepolisian sih. Lisa, kabarnya dilaporkan sama aliansi advokat Nusantara terkait video asusila itu, mungkin gimana Bang tanggapannya Bang? Ya, mungkin yang menjawab nanti. Oke, pertama saya jelaskan dulu soal laporan pencemaran nama baik terhadap klien kami, Lisa ya. Sampai dengan hari ini kami belum mendapat panggilan. Tapi agak membingungkan juga ya. Kita melihat berita sudah sampai SP2HP-nya ke kejaksaan. Naik dari penyidikan, kemudian sudah naik ke kejaksaan, dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian ke kejaksaan. Namun hingga hari ini terlapor saja belum pernah ada diperiksa. Biasanya kasus pidana kan penyelidikan dulu dong antara pelapor dan terlapor. Dan karena kami mengalami hal yang membingungkan ini, di mana di medsos banyak sekali ya berita-berita yang menakut-nakuti, dijemput paksa lah, upaya hakam lah, tersangka lah gitu. Kami menaati hukum. Bahkan karena itu kami juga sudah menyampaikan surat perlindungan hukum untuk segala macam dengan mekanismenya, termasuk TDSA ke Kapolri dan juga kepada Warsidik, yaitu pengawasan penyelidikan, dan juga ke Propam. Dalam hal laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa, dari kami sebagai kuasa hukum menanggapi seperti ini. Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal ajas tidak dapat dipidana yang tidak melakukan kesalahan. Bahwa laporan pencemaran nama baik ini ada, tak terlepas dari kronologis, adanya hubungan kausa yang tidak halal antara Pak RK dengan Lisa Mariana, di mana hubungan kausa yang tidak halal ini melahirkan seorang bayi yang oleh Lisa Mariana dikatakan bahwa Pak Ridwan Kamil lah sebagai ayah biologisnya. Dalam hal ini hanya ibu kandung yang mengetahui siapa ayah biologis yang dikandungnya. Nah, banyak di medsos yang kita baca bahwa itu hanya hubungan transaksional. Hubungan transaksional itu paling sekali atau dua kali ya. Nah, dalam hubungan kausa yang tidak halal antara Pak Ridwan Kamil dengan Lisa Mariani, kita bicara sisi hukumnya ya. Hubungan itu kan sudah terjadi dari mulai sejak hamil sampai berlangsung berkesinambungan sampai dengan 3 tahun. Tentu bukan transaksional dong. Karena dari Pak RK sendiri menurut Lisa terjadi pembiayaan sampai berumur 3 tahun bayi tersebut dimaksud melalui ajudannya. Nah, di sini kan ada sifat sukarela, volunteer dari Pak Ridwan Kamil untuk memberikan biaya tersebut. Bukan karena paksaan, ya. Tapi dilakukan dengan gentleman agreement, menjadi kesepakatan antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Itu kan ada penerima, ada pemberi, ya kan? Nah, pada saat itu secara tidak langsung Lisa Mariana dengan keterbatasannya menganggap bahwa ayah biologisnya yang patut diduga adalah Pak Ridwan Kamil mengakui keberadaan anak itu, sehingga dia diberikan biaya selama berkesinambungan 3 tahun sampai dengan 8 bulan terakhir ketika Lisa Mariana menciutkan ke medsos. Dalam hal laporan pidana tersebut, Lisa Mariana dilaporkan pencemaran nama baik. Bahwa pencemaran nama baik laporan itu timbul akibat hubungan kausa yang tidak halal antara Pak Ridwan Kamil dengan Lisa. Sehingga akibat perbuatan pidana tersebut harus tanggung jawab bersama-sama dong. Masa enak-enaknya aja kemudian menggugat sepihak pencemaran nama baik. Kalau ini kan ibarat sebagai sebuah contoh iklan deterjen gitu loh. Ada 2 orang turut bersama-sama menodai sebuah pakaian. Nah, kemudian satu pihak yaitu pelapor mengatakan pencemaran nama baik. Ya, kalau pencemaran nama baik untuk sepihak sama dengan iklan deterjen dong, mencuci sendiri gitu. Padahal perbuatan pidana itu dilakukan bersama-sama, secara bersamaan dalam KUHP pidana gitu loh ya. Kan pencemaran nama baik itu tidak berdiri sendiri dari orang yang tidak dikenal.
Tapi mereka kronologisnya adalah turut bersama-sama melakukan pertemuan di Palembang, ya. Akibat pertemuan kawasan yang tidak halal itu, lahirlah seorang baik dan dilakukan secara berturut-turut, berkesinambungan selama 3 tahun. Tentu itu bukan hubungan transaksional, ya kan? Ada sebuah gentleman agreement secara fakta dilakukan dengan volunteer, dilakukan dengan sukarela, tanpa ada paksaan gitu loh. Jadi dalam hal ini laporan pencemaran nama baik itu menurut kami ya tentu terlapor juga harus ikut bertanggung jawab di dalamnya. Pencemaran nama baik ditakut-takuti di medsos, akan dijemput paksa, akan diupayakan. Perlu kami jelaskan. Di sini Lisa Mariana hadir, kami akan menghadiri semua panggilan dari pidana dan dari perdata. Dalam hal ini Lisa Mariana tidak ada niat untuk pencemaran nama baik. Kondisi dia saat itu adalah Emosional. dia dalam keadaan terpaksa. Semua komunikasi akses kepada Ridwan Kamil tertutup, baik melalui WA, baik melalui Telegram. Sehingga dalam keadaan dia bingung, ya dia melakukan pembelaan terhadap dirinya dan anaknya. Dia berteriak minta tolong. Halo, di mana nih ayah biologis anak saya? Kok selama ini 3 tahun dibiayai, tiba-tiba tanpa ada pesan menghilang. Semua manusia pasti akan mencari ya sesuatu yang 3 tahun bersama-sama membiayai hidup anaknya dan dia tiba-tiba menghilang. Nah, alasannya menghilang tidak ada sama sekali. Alasannya apa menghilang, tidak bisa dihubungi? Nggak ada. Nah, ya Direct disitulah. aja sama Junan. Dalam KUH pidana dikatakan pembelaan diri dari dia mungkin dapat dibaca di pasal 49 KUH pidana. Seseorang yang melakukan pembelaan terhadap dirinya dan anaknya adalah tidak dipidana. Gitu loh. Jadi pengancaman perbuatan pidana dalam laporan tersebut tidak berarti serta-merta dipidana gitu loh. Terkecuali dapat dibuktikan. Dapat dikatakan memenjarakan seseorang yang tidak bersalah lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah dari penjara daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Kami juga sangat heran melihat semua banyak pemberitaan bahwa Lisa dilaporkan dengan dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Kok menembak 1 burung pipit anak kecil aja berbagai macam senjata gitu loh. Apakah harus begini pembinaan terhadap seorang ibu yang berjuang untuk menghidupi anaknya? Saat dia mencetuskan itu di medsos, hanya itulah cara yang dapat dilakukan oleh Lisa Mariana untuk memanggil Pak Ridwan Kamil yang menurut dia adalah ayah biologisnya dia. Tidak mungkin dong Lisa Mariana membawa anaknya digendong-gendong ke rumah Pak Ridwan Kamil. Nah, kita harus arif menyikapi kriminal di sini yang dimana yang dimaksud pencemaran nama baiknya gitu. KUHP 49 pasal menyatakan pembelaan terhadap nyawa. Ya dia membela anaknya. Nyawa yang dimaksud bukan harus pembunuhan. Nyawa yang dimaksud adalah ketidakberdayaan Lisa Mariana pada saat itu tidak bisa bekerja karena dia harus menjaga bayi. Dan juga badannya menjadi melar karena dia stres dan depresi. Coba bayangkan andaikan itu terjadi pada dirimu sendiri. Hanya dengan minta tolong, intinya dia berseru di medsos itu adalah permintaan tolong untuk bantuan kepada anaknya ini. Yang menurut dia adalah anak biologis dari Pak Ridwan Kamil yang dilaporkan pencemaran nama baik. Dalam arti kesimpulannya adalah tiada dapat dipidana yang tidak melakukan kesalahan. Bahwa Undang-Undang IT tentang pelaporan pencemaran nama baik, hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah bertumpu kepada peraturan yang lebih tinggi di atas, yaitu Undang-Undang Dasar 45 pasal 34, di mana dikatakan di situ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam hal ini Lisa Mariana adalah seorang ibu. Apapun latar belakangnya dia, masalahnya bukan di situ lagi. Ular kaduta aja pasti melindungi anaknya, apalagi seorang ibu gitu loh. Nah, kita tidak lagi membahas kronologis warawiri terkait kepada laporan tersebut. Kembali saya ulang, melaporkan sendiri berarti membersihkan diri sendiri tanpa turut bertanggung jawab atas perbuatan pidana kronologis sebelumnya gitu. Saya yakin para penyidik
Kejaksaan adalah pengacara negara dan juga Bareskrim adalah pusat andalan kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab juga melindungi anak Lisa, gitu loh. Nah, juga bukti-bukti pelapor apakah memang sudah lengkap sebagaimana yang diutarakan dalam pasal 184 KUHP, yaitu salah satu bukti adalah keterangan ahli. Keterangan ahli ini termasuk adalah keterangan ahli dari dokter DNA, yaitu masalah DNA pariniti tentang pemeriksaan secara laboratorium genetik biologis antara anak dan orang tua. Itu kan belum lengkap. Jadi kita sangat heran gitu. Kenapa sekarang muncul laporan di sana, laporan di sini gitu loh. Seakan-akan kriminalisasi terhadap Lisa Mariana. Perlu kami jelaskan, Lisa Mariana bukanlah tersangka koruptor yang tidak mau datang ke pengadilan. Lisa Mariana hanyalah seorang ibu rumah tangga yang memperjuangkan anaknya dengan keterbatasan dia, ketidakmampuan dia di dalam segala hal. Ya, jadi ada ya kasus teroris yang harus dibunuh negara, koruptor yang merugikan uang negara yang harus dipaksa untuk mempertanggungjawabkan. Lisa Mariana tidak termasuk golongan itu. Kami pastikan Lisa Mariana selagi dia masih sehat, dia akan menghadiri semua pemeriksaan, baik di Bareskrim, baik di Kejaksaan, baik di pengadilan dengan segala konsekuensi. Lisa Mariana ibarat sebuah kapal yang sudah tenggelam dengan bayinya gitu. Dia berjuang, dia memakai medsos untuk memanggil ayah biologisnya agar memberikan nafkah kepada anaknya, itu saja. Mari kita buat bahwa pasal 34 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Apakah dengan pranata-pranata hukum negara ini harus membidik dengan segala macam laporan kepada seorang burung pipit kecil? Tidak perlu terlalu banyak senjata gitu. Nah, sebagai central pointnya, perlunya tes DNA dengan mekanismenya tentu akan membuktikan dengan valid siapa ayah daripada anak ini. Itu saja. Terima kasih. Kak, menanggapi laporan yang ada kabarnya kakak dilaporkan tadi belum dijawab juga. Yang mana? Terkait kakak dilaporkan oleh aliansi advokat terkait. Aku belum tahu itu. Yang mana nih? Yang Belum tahu. Masalah pornografi. Oke, bicara masalah pornografi. Kita juga kan nggak tahu nih tema yang melaporkan siapa dan tujuannya apa. Kalau bicara itu kan saya udah berulang-ulang bilang bahwa klien kami ini mempunyai pengalaman dan hal-hal yang juga tidak baik. Tapi pada saat ini, masa lalu yang nggak baik, pada saat ini dia berjuang hanya untuk sebatas anaknya. Kalau kita Iya, bicara jadi jangan kemana-mana gitu loh. kalau kita bicara masalah laporan, itu masih panjang ceritanya. Yang jelas klien kami siap akan menghadiri kalau ada surat panggilan resmi. Betul. Gitu loh. Dan nanti juga kita juga tujuan ini mereka apaan sih gitu loh. Karena udah mumpung viral, ya udah konsumsi publik, entah apa tujuannya, mungkin mau sekalian kalian promosi bagian diri, mungkin itu aja sih. Tapi untuk Kalisa sendiri pas mengetahui adanya berita tersebut Santai aja. Aku nggak tahu. Dia nggak tahu Nggak dan tahu. santai aja gitu Mas. Santai aja. Soalnya di luar konteks kan. Orang ini lagi mau ini kok buat anak kok jadi kemana-mana gitu Tapi kamu loh. merasa nggak sih setelah ada masalah ini mungkin banyak orang-orang baru yang muncul? Oh iya. Kalau itu maksudnya gimana? Banyak yang Banyak pansos yang gitu maksudnya Kak, Iya. dalam hidup. Ya nggak apa-apa selagi itu bisa jadi ladang rezeki buat mereka, selagi tidak merugikan aku. Benar-benar nggak ada masalah sama sekali. Tapi kan ini jatuhnya sudah merugikan. Sebentar. Boleh kami tambahkan, apabila pun ada laporan yang mengatakan ada laporan pidana tentang penyebaran video porno, ini perlu untuk diselidiki lebih lanjut. Kami belum mengetahui tanpa ke sana bahwa penyebaran video porno ataupun hal-hal porno lainnya ada khusus undang-undang yang mengaturnya. Siapa yang menyebarkannya maka dia akan menerima sebab akibatnya. Kita paham bahwa polisi akan mengungkap kasus tersebut. Jadi hal-hal yang di luar sepengetahuan Lisa, ya tidak mungkin semua hal-hal yang orang lain di sana untuk diketahuinya. Oke, udah cukup.